Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi untuk spare part Hardox. Baik, ini merupakan tim saya, teman dari saya sendiri, Raffi Adam Malaysia. Saya Zahra Alda. Saya Muhammad Rashid. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai runutan permasalahan dari judul yang telah kita ambil. Permasalahan pertama yaitu dikarenakan nama spare part ini berbeda antara nama yang ada di database dengan nama yang pekerja ataupun operator ketahui. Permasalahan kedua yaitu operator ataupun teknisi sering bingung dengan bentuk ataupun penamaan spare part. Oleh karena itu, kami membantu untuk operator ini mengetahui apakah nama dari bentuk-bentuk ataupun spare part yang ingin mereka tanyakan. Selanjutnya yaitu terjadinya manajemen inventaris manual. Saat ini di PT XYZ, input data mengenai warehouse spare part masih manual, sehingga kami membantu untuk melakukan input data otomatis melalui sistem yang kami buat. Selanjutnya terdapat aktor-aktor yang terhubung dengan sistem informasi ini. Aktor yang pertama yaitu ada teknisi, yang kedua ada admin warehouse, yang ketiga ada manajer warehouse, yang keempat ada purchasing ataupun procurement, dan yang kelima ada pengguna lainnya yaitu termasuk operator produksi ataupun supervisor. Baik, saya selanjutnya akan membahas tentang apa sih urgensi tim kami untuk membuat sistem informasi. Yang pertama yaitu efisiensi operasional, kemudian yang kedua adalah risiko downtime produksi, kemudian yang ketiga ada kesalahan pemesanan dan pengelolaan stok, kemudian yang selanjutnya ada keterlambatan pemeliharaan, selanjutnya ada kompleksitas warehouse yang bertambah, dan yang terakhir ada kekuatan bangunan. Selanjutnya ini merupakan user environment yang ada di sistem informasi kita. Yang pertama ada serve functionally, kemudian user friendly interface, error handling, rak dan lokasi penyimpanan, filter and sorting, kemudian ada real time inventory data, terus kemudian ada user access control, dan ada transaction log. Baik, ini merupakan big data yang ada pada sistem informasi kita. Di antaranya ada data spare part, kemudian ada data stock, data transaksi dan penggunaan, data value item, dan terakhir data list material. Nah, big data ini merupakan data yang kami kelola di Excel dan kemudian akan kami kelola di Nomad. Oke, untuk pembuatan sistem informasi ini ada terdapat beberapa syarat-syarat ataupun blok infrastruktur yang akan kami gunakan. Pertama ada computing. Untuk computing ini kami menggunakan sistem informasi di mana query untuk pembuatan proses kemudian di mana di situ ada perhitungan ROI atau real point, kemudian service point dan juga dengan lokasi atau penambahan rutinitas. Kemudian di network kami membutuhkan kurang lebih 10 Mbps di mana data 1 Mbps digunakan untuk BPMN ini berfungsi untuk mengetahui alur kerja dari sistem informasi ini. Yang pertama di sini ada 3 aktor yang menjadi terkait. Yang pertama ada teknisi, admin warehouse, dan juga purchasing. Di sini untuk langkah yang pertama dalam teknisi itu melakukan pencarian spare part yang dibutuhkan atau yang diinginkan atau yang ingin digunakan di produksi. Lalu kemudian untuk nantinya mengetahui service stock dan juga order point, untuk divisi purchasing perlu untuk melakukan loading, dan nanti dari admin warehouse akan mengelola data tersebut pencarian untuk teknisi menjadi data stok dan juga order point yang dibutuhkan di divisi purchasing untuk melakukan management. Lalu nantinya dari data teknisi dan juga admin warehouse yang sudah dikelola akan memastikan data tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan di setiap bulan ataupun setiap hari. Baik, berikut terkait demonstrasi sistem informasi pada warehouse spare part sendiri. Yang pertama yang dilakukan terhadap sistem ini terkait database, yang dimana tadi melakukan melalui MongoDB. Di atas ini merupakan database yang diinput dari Excel. Lalu di sini juga telah dilakukan percobaan terkait pencarian pada MongoDB itu sendiri, seperti pencarian pada material berat pen, lalu bisa melakukan pencarian terkait kode materialnya juga. Nah, selanjutnya terkait dengan
demonstrasi pada Google Colab-nya sendiri dari hasil dari MongoDB tersebut diintegrasikan, lalu bisa di-input data dan bisa menampilkan fungsi pencarian spare part. Nah, di sini dapat juga menampilkan hasil pencarian beserta gambarnya, lalu stoknya dan transaksi historinya. Seperti pada gambar berikut terdapat history dari stok in dan stok out. Fitur pencarian pada warehouse spare part sendiri juga dapat dilakukan dengan kamera atau foto dengan RoboFlow, bantuan dari RoboFlow, di mana nantinya telah dilatih 4 material yaitu bearing, lalu bolt, gear, dan nut. Dilakukan pada 4.551 total image dengan train set sebesar 4.100 image, lalu valid set sebesar 225 image, dan train setnya 225 image. Untuk keunggulannya sendiri dari RoboFlow dengan YOLO V8 ini integrasinya cukup mudah, memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengelola dataset. Lalu pelatihan modelnya yang dilakukan juga dapat dilakukan sekaligus pada platform tersebut. Untuk percobaan dengan HP juga dapat dilakukan melalui scan pada IR. Berikut hasil gambar dari RoboFlow, di mana terdeteksi nama dan tingkat confidence levelnya. Seperti contoh bearing dengan tingkat confidence 88%, gear 91%, dan lainnya. Berikut juga demonstrasi dari UI UX yang telah dibuat, di mana ini merupakan tampilan dari aplikasi pada perangkat PC, di mana mencantumkan detail dari masing-masing spek. Kemudian ini merupakan penampilan demonstrasi dari aplikasi yang sudah kami rancang. Ini merupakan tampilan login yang dapat dilakukan dengan memasukkan user dan juga password. Login ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses tertentu seperti admin warehouse, teknisi, atau pemain. Kemudian ini merupakan tampilan home, terdapat data seperti purchase dan top items di inventory. Dapat juga dilakukan pencarian. Ini satunya adalah bearing. Setelah dilakukan pencarian, terdapat tampilan yaitu kartu informasi mengenai informasi barang tersebut yaitu bearing. Dapat juga dilakukan update pada kartu informasi tersebut. Dan sini contohnya adalah melakukan pengurangan bearing sebanyak 2, yang mana nantinya data akan berubah. Yang tadinya stok sebanyak 18 menjadi 16. Kemudian pencarian juga dapat dilakukan dengan metode lain, yaitu metode scanning dengan kamera yang diintegrasikan dengan aplikasi RoboFlow. Contohnya adalah seperti ini. Di sini kami mencoba untuk scanning barang yaitu bearing, didapatkan juga hasil keterangan dengan ketelitian sebesar 90%. Didapatkan hasil informasi untuk barang yang sudah di scanning, yaitu kartu informasi mengenai barang bearing, dan bisa kembali lagi ke tampilan inventory yang biasa, yang dimana ini merupakan dataset mengenai barang-barang yang ada di inventory seperti bearing, gear, nut, wheel cap, liner, dan lainnya. Ini merupakan tampilan home yang pertama. Mungkin segitu saja demonstrasi dan penjelasan dari proyek kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.